Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita pada hari Selasa ini kembali bersukacita, bersekutu di dalam persekutuan doa. Sebelum kita akan membaca, merenungkan firman sebagai dasar untuk kita berdoa secara pribadi ataupun bersama orang yang kita kasihi, atau kami yang di Zoom pun akan saling sharing dan saling mendoakan. Kita memujikan satu lagu yang di tengah-tengah kehidupan kita, terkadang kita seperti di ujung jalan dan seakan-akan tersembunyi apa yang harus kita lalui. Tetapi melalui lagu ini kita diteguhkan walaupun ujung jalan itu tampaknya belum jelas, tapi Tuhan terus membimbing kita. Untuk itu kita akan memujikan tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang takut. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku
Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami di tengah-tengah kehidupan kami yang terkadang kami berada dalam sebuah jalan yang memohon dalam tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan kami anak-anak-Mu butuh terus apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami terus sadari, dapat terus kami temukan di dalam keseharian, bahkan di dalam relung hati kami yang terdalam. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan harus kami lakukan. Ya Bapa, bimbinglah kami, khususnya melalui firman hari ini, dan juga dalam doa kami kiranya terus tetap merasakan tuntunan Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 2, ayat yang 11 sampai 22. Kita akan membacakannya secara bergiliran. Monggo Bapak Ibu terkasih. Di-unmute dulu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membaca dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 dan akan saya bacakan ayat 11 sampai dengan 15 demikian. Karena bukan yang menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk wargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu datang damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah ulat salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun. Ya Pak, udah dah. Ya. Ya Pak, monggo. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalamnya kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari. Jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang saat ini ada di Zoom, kita bersyukur melalui firman hari ini, kita diteguhkan untuk melihat pengalaman ataupun dinamika masa lalu sebagai cara meneguhkan kita untuk merayakan iman, untuk merayakan bagian menjadi keluarga Allah, merayakan menjadi bagian bahwa kita telah diselamatkan. Karena firman hari ini kita disuruh untuk
mengingat masa lalu. Jemaat konteks Efesus di pasal 2 ini diminta untuk mengingat masa lalu. Bapak Ibu terkasih, Pak Pri, Pak Tri, Bu Puji, ataupun Bu Erina. Kalau kita mengingat masa lalu yang manis dan indah, pasti hati kita akan senang, ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau yang kita ingat itu masa lalu yang gelap, kelam, yang buruk mungkin gitu ya, hati kita pasti akan juga sedih gitu ya. Artinya, kalau kita mengingat yang baik, hati mengikuti. Mengingat yang buruk, hati juga mengikuti. Nah, saat ini Paulus dia mengingatkan jemaat Efesus itu mengingat yang baik, mengingat apa yang telah Allah kerjakan buat mereka, mengingat apa perubahan yang mereka miliki, mengingat pengalaman rohani mereka agar hati mereka tetap mengikuti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, adalah orang-orang yang merayakan anugerah Tuhan, adalah orang-orang yang mau menceritakan terus betapa baiknya Tuhan. Jadi kalau kita lihat konteks bacaan kita hari ini, ada orang-orang Yunani atau yang bukan non-Yahudi, yang bukan orang Yahudi, yang diingatkan bagaimana mereka dulu punya pengalaman menerima Kristus. Bagaimana mereka dulu yang bukan bagian dari keluarga kerajaan Allah, mereka bukan bagian dari janji Tuhan, tetapi mereka sekarang yang jauh itu menjadi dekat oleh darah Kristus, oleh pelayanan Kristus. Sehingga ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-14 sampai 16 saya akan bacakan ulang. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Lalu di ayat 19 ditegaskan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang selanjutnya dijelaskan dasarnya apa dan sebagainya. Jadi jemaat yang terkasih, ini ingin meneguhkan bahwa ternyata ketika kita mengingat pengalaman kita mengalami hidup baru, mengalami tuntunan Tuhan, dan tembok-tembok yang seakan-akan orang pilihan Tuhan itu hanya orang Yahudi begitu ya, hanya orang-orang yang di Yerusalem begitu, maka itu dipatahkan sehingga setiap bangsa di luar dari orang Yahudi itu pun dipersatukan Tuhan dan mengalami apa yang menjadi bagian keluarga Allah. Jadi jemaat terkasih, salah satu yang memang penghayatan firman kita pada firman yang lalu, selain memang disoroti tentang kecemasan pada hari Minggu kemarin oleh Pendeta Inuk begitu ya, saya ketika di GKJ Joglo, keluarga besar GKJ Joglo itu mengangkat justru bagaimana kuasa Allah itu memenangkan roh jahat. Jadi fokus tema mereka di ayat Injilnya. Jadi dari situ satu hal yang memang kita perhatikan ketika Yesus menyembuhkan laki-laki yang kerasukan setan, yang jelas-jelas dia bukan orang Yahudi, karena tanah Gerasa itu bukan tanah orang-orang Yahudi, sehingga ketika ia dipulihkan, itu menunjukkan bahwa karya Allah memang nyata untuk seluruh umat di muka bumi ini, tanpa memandang dia Yahudi atau tidak, suku A, B, dan C. Tetapi yang menarik, ketika laki-laki yang disembuhkan itu, dia ingin ikut Yesus ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Gerasa, disuruh pergi begitu ya, karena mereka merasa dirugikan gitu ya, babi-babinya mati semua karena setan yang dikeluarkan. Ketika ia mau pergi Yesus, laki-laki itu ingin ikut, Yesus mengatakan, kamu tinggal di sini, ceritakanlah perbuatan Allah. Bapak Ibu, dalam laki-laki yang dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa jahat itu, dia menceritakan kebaikan Tuhan di tempatnya, di tanah Gerasa,
Tapi di satu sisi dia menghadapi cerita yang versi apa Bapak Ibu? Versi yang orang-orang yang dirugikan, versi orang-orang yang belum mau percaya Yesus, versi orang-orang yang tidak melihat bahwa karya penyembuhan Tuhan itu lebih luar biasa dibanding babi-babi, harta ataupun kerugian yang mereka miliki. Jadi Bapak Ibu terkasih, realitanya sampai saat ini, kisah pemberitaan tentang perbuatan Allah dengan kisah sesuatu yang orang-orang yang tidak percaya sungguh pada Tuhan, yang isinya sesuatu yang dalam tanda petik masih dikuasai roh jahat karena tidak mau percaya, justru marah, dengki, dan sebagainya. Nah, ini masih perjuangan sampai saat ini. Tetapi hari ini Efesus meneguhkan kita sebagai orang percaya, kalau saat ini misalnya kita orang percaya beriman yang kita tidak pungkiri bahwa kadang-kadang kita sebagai orang percaya juga, kadang-kadang kita jatuh begitu ya, di satu sisi di mana kita tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan karena mungkin sudah bosan atau mungkin sudah kayak biasa begitu, terus mungkin ya Bapak Ibu terkasih, ada sisi di mana kita kayak merasa kayak hambar hubungan dengan Tuhan, kok kayaknya gini-gini aja begitu ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita diteguhkan oleh Paulus kembali untuk ingat pengalaman kita mengalami kebaikan Tuhan. Ingat mungkin kalau di antara jemaat ada yang mengalami sendiri perubahan di dalam Tuhan dan ikut Tuhan, ingat pengalaman itu kalau saat ini kita sedang merasa hambar. Karena jangan-jangan kita dengan mengingat itu, kita semakin kembali diingatkan, ayo Aban, ayo diriku, ayo siapapun kita yang mendengarkan saat ini, kembali kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kembali kita menceritakan bahwa dekat dengan Tuhan itu sangat indah, itu anugerah. Sehingga merayakan kita menjadi bagian keluarga Allah itu menjadi sesuatu yang membawa kita sukacita, bergembira di dalam setiap aktivitas, baik pelayanan, baik di gereja, baik dimanapun kita berada. Semoga firman hari ini pun, jemaat yang terkasih, meneguhkan kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Boleh kita sharingkan paling tidak satu orang di sekitar kita, entah di keluarga atau sahabat, atau mungkin ada orang di sebelah kita yang lagi bareng dengan kita setelah mendengar renungan, boleh kita ceritakan, aku pernah punya pengalaman kebaikan Tuhan ini yang kalau diingat hatiku terasa semangat lagi untuk, oh iya aku harus terus dekat dengan Tuhan, aku harus terus memuji Tuhan. Karena dengan begitu kita akan menghayati kesatuan kita di dalam Kristus. Seperti Kristus yang sudah memperdamaikan semua bangsa, maka apapun kondisi kita sekarang dalam konteks keluarga, pelayanan, masyarakat, kita tahu bahwa kita satu di dalam kasih Kristus. Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai peneguh kita, Bapak Ibu terkasih, kita akan memujikan satu lagu di dalam NKB 14 yang judulnya Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Ini ingin meneguhkan kita bahwa ketika memang saat ini kita dalam kondisi situasi yang bergumul atau kita situasi yang sedang suam-suam kuku dalam membangun relasi di dalam Tuhan, maka kembali kita harus mengingat Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu agar semuanya mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita puji, jadilah Tuhan kehendak. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu,
berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami, khususnya ketika memang di saat kami menghadapi suka duka kehidupan ini, mungkin ada yang kami masih sedang dalam keadaan ragu ataupun cemas ataupun takut, tetapi hari ini kami diingatkan, diteguhkan untuk mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan ketika kami mengalami cinta kasih mula-mula di dalam diri kami kepada Tuhan, ataupun pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan, biarlah kami mengingat itu semua, sehingga hati kami Tuhan kembali diteguhkan bahwa Tuhan terus menjadi peneguh, Tuhan terus yang menjadi penolong atas setiap suka duka yang kami hadapi. Bahkan di tengah-tengah segala tantangan dalam kehidupan keluarga, pelayanan, di masyarakat, kami yakin Tuhanlah pemersatu yang abadi di dalam kehidupan kami. Karena seperti Tuhan yang menyatakan kasih kepada seluruh umat tanpa membedakan ataupun keluar dari zona orang-orang Yahudi, tapi kepada seluruh bangsa-bangsa, maka kami pun yakin bahwa di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kasih Tuhan juga yang terus akan menyatukan kami satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat saling sharing bagi Bapak Ibu yang dari YouTube, dan kami yang dari Zoom akan melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.